Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Bu Lina berharap kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha tetap semangat, sehat selalu, dan senantiasa berbahagia. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pelajaran sebelumnya? Insya Allah masih ingat ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Namun sebelumnya, Bu Lina akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, dapat mengetahui pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Indonesia. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kita memulai dengan kesimpulan bacaan. Nah, anak-anakku, tahukah kalian tentang kesimpulan bacaan? Apa sih kesimpulan bacaan itu? Oke, jadi kesimpulan bacaan adalah rumusan akhir pada suatu bacaan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan kesimpulan dari teks bacaan, maka ada pula ciri-ciri dari kesimpulan bacaan tersebut, yaitu yang pertama, dibuat berdasarkan ide pokok dan kosakata penting dari teks. Kemudian yang kedua, berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan. Yang ketiga, tidak melenceng dari teks secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat bahasa sendiri. Nah, jadi dalam menentukan kesimpulan ada beberapa ciri-cirinya. Nah, selanjutnya mari kita simak teks berikut ini. Budidaya tomat di pegunungan. Jadi ini ada di halaman 30 di buku tematik. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah, anak-anak, dari teks tersebut, kesimpulannya adalah kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa ciri-ciri di dalam menentukan kesimpulan. Nah, kita juga sudah membuat kesimpulan dari teks bacaan budidaya tomat di pegunungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kita simak gambar berikut ini ya, perhatikan baik-baik. Dari gambar pertama, yaitu suasana hidup rukun bersama anggota keluarga. Nah, semoga hidup rukun ini bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anakku yang soleh dan soleha dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang kedua, hidup rukun bersama teman-teman tanpa membedakan agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, anak-anak yang sedang membersihkan kelas bersama dengan teman-temannya. Jadi ini dapat memupuk rasa persatuan sebagai warga negara Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, yang keempat, yaitu pertunjukan tarian daerah. Nah, di sini juga dapat memupuk rasa persatuan sebagai warga masyarakat dan bangsa Indonesia.
Nah, anak-anak, dari gambar-gambar tersebut, itu semua mencerminkan sila ketiga dari Pancasila. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, silahkan diperhatikan gambar peta berikut ini. Sebelumnya, kita sudah mengetahui yang mana negara-negara yang termasuk negara ASEAN atau negara di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam, di antaranya dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Yang kedua, potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Kemudian yang ketiga, ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Kemudian perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai di Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Indonesia juga menyimpan sumber daya alam, misalnya hasil tambang, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Oke anak-anak, selanjutnya negara Malaysia. Nah, sebagian kondisi geografis negara Malaysia adalah hutan. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat, dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Tengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Wow. Yang ketiga, negara Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Akan tetapi, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan unggas. Yang keempat, negara Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi, bahkan Thailand dijuluki lumbung padi utama di Asia Tenggara. Masya Allah. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di daerah semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siain dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Yang kelima, Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, dan kayu, yang merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Sedangkan kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Selanjutnya negara Laos. Dataran rendah di Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan terletak di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Yang ketujuh, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara.
minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belait. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Masih tentang Brunei Darussalam. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan kelapa, padi, lada, dan buah-buahan. Yang kedelapan, Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam seperti di lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Plato San menghasilkan teh dan sayuran, dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tanah Serim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Yang kesembilan, Vietnam. Jadi di negara Vietnam, kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Nah, yang terakhir anak-anak yang soleh dan soleha, yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Daerah di Sungai Mekong dan danau Tonle Sap sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah tadi materi yang sempat Bu Lina paparkan. Semoga bisa dipahami dan anak-anakku selanjutnya bisa mengerjakan tugas berdasarkan materi yang telah kalian simak dan dengarkan. Nah, untuk tugasnya hari ini, yang pertama yaitu membuat atau menulis kesimpulan. Jadi, membuat atau menulis kesimpulan ada di halaman 40 di buku tulisnya. Jadi, di situ ada paragraf dengan teks tanaman kaya protein. Jadi judul teksnya tanaman kaya protein. Kemudian anak-anakku yang soleh dan soleha membuat kesimpulannya. Jadi ada sampai paragraf ketiga ya. Jadi dibuat kesimpulan dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh penerapan sila ketiga dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akhir ketiga, tuliskan jenis pemanfaatan kondisi geografis negara Kamboja dan Myanmar. Nah, oke anak-anak, itu tadi tugasnya. Minta tolong dikerjakan ya sampai selesai dan kemudian dikirim ke Bu Lina. Nah, anak-anak hebat, ingat ya, tetap semangat meskipun di rumah saja. Jadi untuk hari ini materinya cukup sampai di sini dulu. Jadi anak-anakku, tugasnya ditulis di buku tulisnya, kemudian difoto lalu kirim ke Bu Lina. Oke, tetap semangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.